Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khairan jami'an, kaifa halukum jami'an. Alhamdulillah, ana bi khair, wa atamani ana takunu jami'an bi khair. Astiqoik abtalibat ala hiba, ismahuli ana qadamalakum nafsi. Ismi Lala Mustika, NIM 430 402 00073. Wa alan ana talibu fi Jami'atu Salatiga Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai UTS Bahasa Arab 2 yang bertemakan dengan tema An-Nakirah wal Ma'rifat. Yang pertama ada nakiroh. Nakiroh yaitu isim atau kata benda yang belum jelas atau masih umum. Berikut contoh dari nakiroh. Yang pertama ada rojulun, yaitu laki-laki. Nah, kenapa bisa disebut nakiroh? Karena di sini rojulun atau laki-laki, yaitu kita belum mengetahui siapa laki-laki yang kita maksud. Yang kedua ada madinatun, yaitu kota. Nah, di sini kita juga belum mengetahui kota mana yang kita maksud. Yang ketiga ada tolibun, yaitu murid. Nah, kita juga belum mengetahui siapa murid yang kita maksud. Yang keempat ada kitabun, yaitu kitab. Nah, di sini kita juga belum mengetahui kitab mana yang kita maksud. Misal, kan banyak kitab, yaitu ada kitab Injil, kitab Taurat, kitab Al-Quran, begitu misalnya. Yang terakhir ada Jabalun, yaitu gunung. Nah, di sini kita belum mengetahui yang dimaksud itu gunung apa. Kan ada banyak gunung, misal gunung berapi, gunung merbabu, gunung Semeru, dan lain sebagainya. Misalnya begitu. Yang kedua ada ma'rifat. Ma'rifat yaitu sesuatu yang sudah jelas atau isim yang sudah jelas dan diketahui. Contoh dari ma'rifat yaitu yang pertama ada anta, artinya kamu laki-laki. Loh, kenapa kok bisa disebut dengan ma'rifat? Padahal sepertinya belum jelas. Karena di sini kata kamu laki-laki, misalnya kita sedang berbicara dengan seseorang di depan kita. Nah, orang tersebut yaitu seorang laki-laki. Berarti orang yang kita maksud sudah jelas ada di depan kita. Yang kedua ada Jakarta. Di sini sudah jelas ya, yang dimaksud itu kota Jakarta. Yang ketiga ada Muhammad. Kenapa kok bisa disebut dengan ma'rifat? Karena kata Muhammad adalah jenis nama orang, jadi sudah jelas yang dimaksud itu siapa. Yang keempat ada alladzi, yang. Nah, kata yang di sini bisa mengacu pada sesuatu. Misalnya, yang itu, yang ini, begitu. Kemudian yang kelima ada dzalika, kata itu. Kenapa kok kata itu bisa disebut dengan isim yang sudah jelas? Karena kata itu juga bisa mengacu pada suatu benda. Misalnya, buku itu, meja itu, kursi itu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada al-masjidu, masjid itu. Nah, di sini sudah jelas karena yang kita maksud adalah masjid tersebut. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.